bentuknya serupa, tapi tidak sama. Di pasaran, mungkin kita akan nemuin yang namanya Danish pastry atau puff pastry. Nah, yang mana nih kita pakai kalau mau bikin croffle? Di video ini kita akan bandingkan keduanya dan kamu bisa tentukan pilihanmu. Pada petunjuk Danish Pastry Sheet tertulis bahwa lembaran ini cocok digunakan untuk berbagai croissant, cinnamon roll, dan lainnya. Untuk cara penggunaannya, setelah kita potong dan bentuk, maka kita perlu melakukan proofing selama 90-120 menit agar adonannya mengembang. Sedangkan puff pastry, di sini tidak ada rekomendasi tertulis bahwa bisa digunakan untuk croissant. Dan cara penggunaannya itu tidak perlu di proofing, jadi setelah kita potong dan bentuk bisa langsung kita panggang. Yuk kita mulai bikin croissant menggunakan Danish pastry. Sesuai petunjuk kita keluarkan dari kemasannya, tapi ini dikasih tepung dulu supaya nanti setelah lunak tidak lengket. Jika sudah didiamkan selama 2-3 menit, itu kalau lunak kita bisa lanjutkan ke pemotongan dan membentuk adonan. Ini untuk croissant kita potongnya segitiga, ukurannya terserah aja sesuai selera. Kalau saya seperti ini. Nah, jika sudah dipotong semua, selanjutnya kita gulung-gulung agar jadi croissant. Nah, ini semua adonan yang sudah digulung. Untuk selanjutnya, kita tutup dengan plastik wrap atau kain basah dan siap di proofing agar ngembang. Kita lanjutkan dengan puff pastry sheet ya. Langkah penggunaan pertamanya sama dengan Danish pastry. Setelah kita keluarkan dari packaging, kita tunggu lunak. Setelah lunak baru kita bisa potong dan bentuk seperti ini. Kita gulung-gulung supaya jadi bentuk croissant. Di sini size potongannya agak saya besarin karena dia tidak mengembang, jadi saya langsung bikin dia agak besar. Ini hasil Danish pastry yang di proofing 2 jam dan puff pastry yang baru dibentuk. Tadinya Danish pastry yang ukurannya juga ramping seperti yang di bawah ini, setelah proofing sudah mengembang dan jadi lebih berisi. Sekarang kita mulai persiapan untuk croffle dengan membaluri adonan pastry dengan gula. Kita mulai dari yang ramping ini nih. Ini dari puff pastry ya. Dilanjutkan dengan adonan dari Danish pastry-nya, juga kita baluri dengan gula. Setelah pan wafelnya panas, kita masukkan adonan croffle dan kita tutup. Oh ya, sebelumnya pan ini sudah saya olesi dengan butter ya. Beberapa menit kemudian, ini hasilnya. Croffle dari Danish pastry. Selanjutnya kita panggang yang menggunakan puff pastry. Dan tunggu hingga matang. Oke, saatnya kita membandingkan keduanya. Yang pertama ini menggunakan lembaran dari Danish pastry dan yang kedua menggunakan lembaran dari puff pastry. Bisa dilihat bahwa croffle menggunakan Danish pastry itu lebih lebar, sedangkan yang menggunakan lembaran dari puff pastry itu lebih ramping. Kita lihat isi dalamnya ya. Croffle dari puff pastry isi dalamnya itu terdiri dari layer-layer, dan croffle dari Danish pastry itu nggak kelihatan ada layer ya. Sepertinya yang dari puff pastry ini saya kurang mateng manggangnya. Nanti saya akan coba lagi dan kita lihat kalau setelah mateng jadinya seperti apa.
Setelah dipanggang lagi, ini hasilnya. Jadi memang dari puff pastry ini teksturnya berlapis-lapis. Nah, untuk bikin croffle, teman-teman bisa nilai sendiri ya dari keseluruhan video kita tadi. Dari adonan mentah sampai yang udah jadi, lebih cocok yang mana nih kira-kira? Jangan lupa di komen. Happy cooking!